Jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan, gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Demo memang mumet, tangkap Jokowi, adili Jokowi ning Solo, demo ning Jakarta, woi. Halo bos, Abang Jago ini ingin menggulingkan Bapak Presiden Prabowo Subianto jika tidak menangkap Bapak Jokowi. Dan inilah tanggapan dari para netizen dan warganet. Yuk kita simak videonya. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi turun ke jalan. Kita aksi untuk mendesak pemerintahan Prabowo segera menangkap Jokowi dan mengadilinya beserta kroni-kroninya, termasuk juga buku Bapak. Kita mendesak agar Jokowi ditangkap dan diadili bukan tanpa alasan, karena di rejim Jokowi perampokan terhadap rakyat masih terjadi, pembantaian rakyat masih terjadi, masih segar dalam ingatan kita ketika kejadian KM 50, kejadian Bawaslu, rakyat dibantai tanpa keadilan, rakyat dibunuh tanpa keadilan. Belum lagi perampokan rakyat dalam pandemik, lebih dari sekitar 1.800 triliun uang rakyat menguap, uang rakyat hanya untuk pandemik akal-akalan. Masih segar dalam ingatan kita ketika rakyat dihalang-halangi untuk berusaha, dihalang-halangi untuk membangun ekonomi dengan akal-akalan pandemik. Rakyat dimiskinkan secara masif. Tapi di sisi lain, pemerintahan Jokowi brengseknya malah meningkatkan harta kekayaan pejabat publik. Inilah perampokan yang harus dibongkar oleh rejim Prabowo. Jika dalam 100 hari Prabowo tidak menangkap Jokowi, maka sama artinya dengan Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Kami mendesak, kami meminta kepada Prabowo Subianto untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi beserta dengan kroni-kroninya. Kami tidak mau uang rakyat terus dirampok. Kegagalan investasi dan lain-lainnya di rejim Jokowi itu sangat masif. Perampokan BUMN, perampokan uang rakyat lainnya marak di rejim Jokowi. Maka dari itu dengan tegas kami mendesak agar Prabowo Subianto segera menangkap Jokowi beserta kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan, gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Sekian dari saya. Salam perlawanan rakyat di Indonesia. Niku Silalahi. Monyet, banyak kali ceritamu, menghejek, menghina, menghujat, babi kau. Banyak kali ceritamu, tai kau. Oh, gak bisa menghargai kau. Apa yang kau perbuat di Indonesia ini? Gak ada. Menghujat sama kau dengan Amin Rais ini. Tukang hujat, tukang hina, adu domba. Keturunan Dajjal kau ini. Tidak keturunan manusia kau ini. Keturunan Dajjal kau. Tai kau. Kurang ajar kau ini. Presiden itu, Presiden Republik Indonesia sekarang pilihan rakyat. Kau ini gak rakyat Indonesia, orang Yaman. Kau datang kau. Hello, bangun, udah siang. Tidur jangan terlalu miring. Jadi mimpinya kayak gitu. Sekarang gua mau nanya sama lu, Pak Jokowi maling apa lu suruh adili? Maling apa Pak Jokowi lu suruh adili? Hah? Jangan jadi seorang munafik lo. Lu udah merasakan kan pembangunan yang hasil semua karya Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi nggak turun langsung ngaduk-ngaduk semen. Setidaknya 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden, lu pasti ngalamin semua kan. Gua rasa bansos juga lu paling depan ngantrinya. Nyadar, insaf, jangan kedengkian terus yang lu simpen ya.
Ini era Pak Prabowo, ya. Kalau ngomong hati-hati, ya. Pak Prabowo mengagumi Pak Jokowi. Pak Jokowi kata Pak Prabowo bagian dari dia. Hati-hati lu, Bu, ya. Gue berharap di zaman Pak Prabowo, gue nggak suka nih orang-orang yang kayak gini. Pak Prabowo tindak tegas yang orang kayak gini. Nggak usah dikasih berkeliaran terus orang-orang yang kayak gini, yang selalu memfitnah, adili Pak Jokowi. Emangnya maling harta banda lo? Rakyat Indonesia, ya, hampir 80% menyukai kinerja Pak Jokowi. Lu satu RT kira-kira ada nggak yang suka sama lu? Pakai, ya. Hidup susah, jangan lu bikin susah. Coba kalau lu berani, lu cemooh Pak Prabowo, ya. Oke, jangan Pak Jokowi aja. Ini zamannya Pak Prabowo. Ingat, ini zamannya Pak Prabowo. Oke teman-teman, kita rakyat Indonesia harus bangga pencapaian beliau. Jangan yang kayak gitu julid. Dia udah nggak kontribusi apa-apa sama negara, tapi bacotnya. Aduh, ini demo apa lagi, Bos? Baru saja Bapak Prabowo Subianto ini dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Sudah disuruh tangkap Bapak Jokowi. Aduh, bos. Ngopi dulu, bos, biar kepala ini tidak pening, bos. Mantap. Ada apa lagi dengan Bapak Jokowi? Kenapa selalu mengungkat-ungkat Bapak Jokowi dengan alasan yang tidak masuk akal, bos? Udahlah, bos. Tidak perlu kita menghabiskan energi untuk membuat aksi-aksi seperti ini, guys. Oke, kita simak lagi videonya. Anak demo nih Bang Mumet, tangkap Jokowi, adili Jokowi ning Solo, demo nih Jakarta, woi Mumet. Wong Mumet. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Lah Gibran. Hei, seharusnya kamu tuh harus keluar dari negara Indonesia loh. Kamu nggak layak hidup di Indonesia. Rakyat Indonesia tuh cinta kedamaian. Tapi kenapa? Mulut kamu tuh selalu gacor, selalu mendolimi keluarganya Pak Jokowi. Dulu kamu mendolimi bapaknya, sekarang kamu mendolimi anaknya. Seharusnya kamu itu keluar dari Indonesia. Tahu nggak? Kamu nggak layak hidup di Indonesia. Kamu tuh sampah, tahu nggak? Sampah masih didaur ulang bisa. Kamu tuh nggak bisa didaur ulang. Paham? Nggak usah kayak gitu. Nggak usah keluar-keluar. Sampai kapan kamu keluar-keluar kayak gitu? Semua itu sudah rakyat yang memilih. Itu takdir Allah, tahu nggak? Kamu mau keluar pedot ototmu, ya nggak bisa. Namanya udah dipilih sama Allah, dipilih sama rakyat. Nggak usah mendolimi keluarganya Pak Jokowi. Cukup, udah. Kamu tuh loh yang nggak pantas hidup di Indonesia. Kamu harus keluar dari Indonesia, paham? Oh, repot gacor, cocok betah iki. Lera gacor langsung muntah dah we. Jancuk iki jaran. Selamat sore. Kami dari Forum Aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo Subianto, Presiden kami. Tolong Pak selidiki, suruh intelijen Bapak, bendera apa yang dipakai mereka itu selain merah putih itu. Ini sepertinya aksi-aksi yang ditunggangi, Pak. Jangan bikin kacau negara ini, tolong Pak. Ini permohonan kami masyarakat Indonesia, Pak. Saya mewakil melalui akun saya ini. Salam NKRI harga mati, Pak. Salam satu komando. Salam Komando Persatuan Indonesia Maju. Siapa yang berjuang? Tetap Jokowi. Adili Jokowi. Masukkan dia ke dalam jeruji. Karena sudah menyakiti rakyat.
mulai muncul ini orang lama tidak muncul, sekarang muncul DJ Tarwiyah. Kemarin mereka turun ke jalan ya menuntut Pak Jokowi diadili. Mereka tuntutannya nggak mendasar. Kenapa Pak Jokowi mau diadili? Sebenarnya mereka tuh mewakili siapa sih? Mewakili kelompok mereka lah. Bahkan kita lihat kemarin tuh hanya ratusan orang loh di sana, ya kan? Mereka sekarang pengen dekat dengan Pak Prabowo, tapi melarang Pak Prabowo bekerja sama dengan tokoh-tokoh bangsa seperti Pak Jokowi. Sekarang hari ini Pak Prabowo bertemu Pak SBY. Apa kalian mau larang juga? Ya, apa maksud kalian itu? Terus si Tarwiyah nih berkata, Jokowi sekarang di mana? Pulang ke Solo. Udah tahu pulang ke Solo masih nanya kemana? Ada di Solo Pak Jokowi. Mau ngapain? Mau ngapain kau nyari Pak Jokowi? Sebenarnya hal-hal seperti ini nggak penting loh, ya. Kalian tuh hanya mengganggu jalan, aspirasi kalian juga nggak jelas. Kalau emang kalian mau turun ke jalan demo yang jelas dong. Itu seperti perampasan aset buat koruptor. Itu suarakan biar cepat disahkan. Kalau memang kalian mengatasnamakan rakyat Indonesia. Kalian mengatasnamakan rakyat Indonesia, tapi kalian hanya ingin mengadili Pak Jokowi. Maksudnya apa? Kita akan dukung penuh pemerintahan Pak Prabowo ya, yang kita ketahui lah selama hampir 20 hari ini Pak Prabowo dengan jajarnya tuh bersih-bersih judi online, bersih-bersih koruptor, bersih-bersih orang-orang kayak gini juga nih. Ya, kalau nggak jelas hanya bikin galau di negara, kasih paham aja Pak. Ya Pak, teruslah Pak fokus untuk kemajuan negara Indonesia. Jangan didengarkan orang-orang seperti ini. Hanya karena mereka tidak mewakili kita sebagian besar masyarakat Indonesia Pak. Tidak ya. Dan kalian perlu ketahui, yang demo-demo nih, Tarwiyah nih dengan teman-teman, itu kita ini sebenarnya masyarakat Indonesia sebagian besar itu menertawakan kalian loh. Kalau lihat-lihat video kalian kayak gini ya, kita menganggap kalian tuh ngapain gitu kan. Kita harus tetap bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. See you next time. Rakyat tidak rela, tidak ikhlas. Keadaan aman nyaman. Gatel. Layak endi sembok gowo-gowo. Dapur melembuk bengak sampai umbele melembung ya. Ora bakal dirungokne, sampai tai nomu metu lho ora bakal dirungokne we. Iki wong koclok. Angger demo tak delok ya gur kowe kuwi. Demo meneh gur kowe meneh. Rombongan kuwi lah pokoke. Iki maumu ki apa to? Maksudmu ki arep nyapa ngono lho. Mbok yo balik-balik ana nyar-nyar lompong, botok-botok tawon apa ngliwet-ngliwet ngono. Karuan genah bermanfaat untuk keluargamu. Bakar-bakar bentul ngono wis karuan. Daripada nyerimpet wong liwat iku balik-balik ngono lho. Iku malah diadai karo Satpol PP kapok ngono. Dong ora iki. Wedok kudungan omongane kaya durna ngono. Asu kabeh iki ya. Ngomong kok gantung Jokowi. Ora duwe adab doan iki ngomong. Ngomong ku yang bener. Cuman golek panganan gratis ya aja kaya ngono to. Ngerti ora kowe iki? Aja ki sing halal, kayak anak bojo panganan iki. Kaya ngene iki lho contoh aku iki. Jadi petani buruh-buruh ngene iki. Sing penting ora merugikan wong, ora resah. Ono jarene Indonesia. Iki di Indonesia kuwi iki. Serasu doan iki. Ngomong kok ora dipikir. Gantung Jokowi. Emangnya piye kesalahane Pak Jokowi? Kuwi iki ngerti apa karo Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak tahu bebane awakmu ngomong ngawur wae. Rene dolan nang Lampung kene. Cacat duel kene iki ngopi karo ngerokok lewani.
Kalau nyempot kene iki golek duit halal. Ora kaya ngono carane golek duit ki. Cuman demi nasi bungkus ngomong kaya ngono. Apa ora isin karo anak-anakmu, wargamu, pikir ana dhewe ngomong ki. Ora peh ngomong sembarang. Ngawur wae iki ngomong ki. Kuwi ngerti ada apa ora jane iki? Wong semono akeh kaya padha wae to. Ora nek sing ngelingne kancane. Gantung Jokowi, rene otak gantung iki. Ngomong wae lho. Jane akeh wong kok kaya ngono kabeh iki. Apa kuwi jenenge antek-antek PKI kuwi iki ya? Ngomongnya kaya ngono ki. Pikir dhisik lek ngomong ki. Pak Jokowi ki, lerane Pak Jokowi. Titip pripor kira bakalan keneng Indonesia, ngerti ora kowe iki? Aku walaupun petani cilik ngene iki. Cuman yo ngerti titik ora kaya kowe iki apa iki. Hanya dominasi bungkus kerakuwa. Bengok-bengok dalan ngono kuwi ora ndisin apa kowe iki ya. Rene ana lampu dolan kene, ajak nyempot kowe iki rene. Ngasu dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur dimanapun panjenengan berada, baru saja kita disuguhi oleh sebuah pemandangan, sebuah adegan, sebuah pertunjukan yang sangat tidak menarik, bahkan bisa jadi membuat rata-rata rakyat Indonesia menjadi muak, menjadi mules, menjadi semakin tidak simpati sama sekali terhadap mereka. Pertunjukan itu adalah aksi 4.11 yang baru saja dilaksanakan 1 hari kemarin. Mereka mengatasnamakan Islam, melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Prabowo, sekaligus menuntut agar Bapak Jokowi diadili. Menurut saya, tendensi utama mereka itu tidak lain adalah karena calon yang mereka usung pada saat Pilpres itu adalah kalah. Itu adalah faktor utamanya. Kemudian kalau kita lihat saat aksi 411 keadaannya jauh lebih sepi daripada saat reuni 212 beberapa tahun yang lalu. Padahal penyelenggaranya adalah orang-orang yang sama. Kalau dulu dipimpin oleh Imam Unyil alias Bapak Rizik Syihab, saya menyebut Bapak berarti Bapak Rizik Syihab itu bukan zuriyah Rasulullah, tapi kali ini dipimpin oleh menantunya, yaitu Mas Hussein Al-Atas atau Mas Hussein Alatas. Kita semua tahu bahwa golongan ini hampir-hampir tidak ada jasanya terhadap negeri ini. Golongan ini menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang mulia, lebih mulia daripada golongan lain. Yang terjadi adalah seperti itu. Dalam pidato-pidatonya, dalam pengajian-pengajian yang mereka lakukan pula, isinya tidak jauh dari
kebencian dan provokasi, terutama yang sering disampaikan oleh Bapak Rizik Syihab dan Kang Bahar Smith. Sepinya aksi 411 ini harusnya menjadi introspeksi bagi kalian semuanya. Jangan selalu mengatasnamakan umat Islam, karena sesungguhnya secara rata-rata umat Islam tidak mau diwakili oleh golongan kalian. Bahkan kalau dilakukan polling terhadap rakyat Indonesia, apakah mereka setuju kalau kalian dipulangkan ke Yaman? Mungkin 90 rakyat Indonesia akan pilih tombol setuju, karena rakyat Indonesia sangat yakin bisa menjadikan negara Indonesia semakin baik, semakin makmur, semakin berjaya tanpa kalian. Saudara semuanya, kalau panjenengan sesekali mencari prestasi mereka, itu sangat sulit untuk kita temukan. Dan prestasi yang paling menonjol yang dilakukan oleh kelompoknya Bapak Rizik Syihab dan yang lain-lain, termasuk Bapak Taufik Assegaf dan yang lain-lain, maka prestasi yang paling menonjol itu hanyalah putaran payung yang berkaromah menurut mereka. Itu prestasi mereka, membuat tarian payung memutar yang berkaromah, bisa menjadikan berbagai macam hal di luar nalar. Itu kalau kamu percaya. Kalau saya sih belas gak percaya. Prestasi yang kedua adalah mengajarkan tari japing. Itu jadinya. Maka saudara-saudaraku semuanya, ayo sadar, sadar, dan sadar. Pemimpin kalian, ulil amri kalian bukan Bapak Rizik Syihab. Akan tetapi pemimpin Indonesia saat ini, ulil amri Indonesia saat ini adalah Bapak Prabowo beserta wakilnya Mas Gibran. Matur nuwun. Oke gini bos, masa aksi 411 tuntut agar Bapak Jokowi segera diadili dan ditangkap pemilik akun Fufufafa. Ratusan pendemo berunjuk rasa menuntut agar mantan Presiden Joko Widodo segera diadili. Selain itu, mereka juga mendesak aparat penegak hukum menindak pemilik akun Fufufafa yang ditenggarai terkait dengan wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka. Pak Prabowo dituntut harus tegas mengambil sikap atas pelanggaran yang dilakukan Bapak Jokowi dalam 10 tahun memimpin Indonesia.